Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat, baik nikmat yang bersifat material maupun nikmat yang bersifat spiritual. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran. Terakhir 2 pekan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-22 dari surah Al-Hajj, urutan surah yang ke-22. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-23. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan diberi perhiasan yang berupa gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara, serta pakaian mereka adalah pakaian yang berasal dari sutra. Jadi ayat ini masih kelanjutan pembahasan dari ayat yang sebelumnya. Di ayat 19 Allah SWT menyatakan, Hadzani hasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah 2 golongan yang akan berseteru yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. 2 golongan yang dimaksud yaitu golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang kafir. Nah, maka kemudian di ayat 23 dan nanti dilanjutkan di ayat 24 dijelaskan terlebih dahulu golongan yang pertama yaitu orang yang beriman. Allah SWT menyatakan bahwa Allah akan memasukkan mereka yaitu orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Kemudian di dalam surga itu akan mendapatkan kenikmatan. 2 macam kenikmatan. Ada kenikmatan material dan ada kenikmatan spiritual. Karena nikmat dari Allah itu ada yang bersifat zahir, ada yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratau wa batinatan. Dan Allah SWT melimpahkan kepada kalian nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nah, diceritakanlah lebih dahulu, diuraikan lebih dahulu nikmat Allah yang bersifat material itu, nikmat yang sifatnya zahir. Apa itu? Di dalam surga mereka akan diberikan perhiasan yang berupa gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Ini di dalam surga, dalam surga. Jadi kita mengatakan, bukankah sutra itu dilarang bagi laki-laki untuk dipakai di dunia ini ya? Tapi di surga semua dibolehkan bagi orang yang beriman. Bahkan disebutkan juga minuman mereka dalam surga itu adalah dari arak. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ya, ini nikmat yang bersifat zahir. Nah, yang lebih unik lagi adalah atau lebih menarik lagi nikmat yang bersifat batin. Apa itu? Wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan mereka akan diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Menurut banyak ulama ini yang dimaksud di dalam surga. Karena cerita yang pertama tadi kenikmatan zahir juga di dalam surga. Maka sekarang kenikmatan batin yang mereka peroleh di dalam surga, apa itu diberi hidayah oleh Allah. Sehingga ucapan-ucapan mereka dalam surga adalah ucapan yang baik.
Contohnya misalnya di surah Yunus ayat 10, Allah SWT berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapannya penghuni surga. Da'wahum fiha, doa mereka di dalam surga itu adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha, dan penghormatan mereka di dalam surga adalah salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua ucapan-ucapan yang diucapkan oleh penghuni surga. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ucapan yang baik yang dimaksud itu ucapan para malaikat yang diucapkan kepada mereka. Seperti disebutkan di surah Ar-Ra'd, bahwa para malaikat akan masuk menemui mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk menemui penghuni surga dari semua pintu-pintu. Lalu kemudian malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian disebabkan kesabaran kalian. Ini ucapan baik dari sesama penghuni surga, juga ucapan yang baik dari para malaikat. Nah, tapi ucapan yang teragung yaitu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam, itulah qaul, ucapan min rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Jadi mendengarkan ucapan-ucapan yang baik itu akan mendatangkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan yang bersifat zahir, yang bersifat material tadi. Wahudu ila siratil hamid. Mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji, jalan Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Nah, ini golongan pertama. Lalu kemudian diceritakan golongan yang kedua, yang kebalikannya orang yang kafir. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an, sawa'anil akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua, wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram, dan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghalangi manusia yang ingin mengunjungi Masjidil Haram. Allazi ja'alnahu linnas, yang telah kami jadikan Masjidil Haram itu sebagai sesuatu yang terbuka, sebagai tempat beribadah bagi manusia. Sawa'anil akifu fihi wal badi, baik bagi orang yang akif artinya yang memang bermukim, tinggal di Makkah. Wal badi artinya pendatang. Jadi bisa dijadikan tempat ibadah baik bagi yang mukim maupun bagi yang pendatang. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, dan barang siapa yang bermaksud melakukan kejahatan, yaitu dalam bentuk kezaliman, nuzikhu min azabin alim, kami akan menjadikan mereka merasakan siksa yang pedih. Ini sekaligus sebagai pengantar sebelum masuk ke rangkaian ayat-ayat berikutnya yang menguraikan tentang haji. Ya, haji sebagai ibadah yang disyariatkan untuk dilaksanakan di kota Makkah. Allah SWT berfirman, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan ingat pula ketika kami bawwa'na li Ibrahim. Ya. Sebagian besar ulama memahami bawwa'na artinya kami tempatkan Ibrahim makanal bait, di tempatnya Baitullah. Maksudnya apa? Kami tempatkan Ibrahim, yaitu Allah SWT menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat Ka'bah tersebut untuk dijadikan atau ditinggikan pondasinya. Jadi Nabi Ibrahim bukan membangun Ka'bah itu dari awal. Ka'bah itu sudah ada sejak di masa Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena inna awala baiti wudi alinnas allazi bi Bakkah.
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS bukan membangun dari awal, tapi yang beliau lakukan adalah meninggikan pondasinya Baitullah. Meninggikan pondasinya. Pondasinya sudah ada, beliau kemudian meninggikannya. Seperti firman Allah SWT di ayat yang lain, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid, pondasinya Baitullah bersama dengan putranya Ismail. Ini Allah tidak mengatakan bahwa Ibrahim membangun Ka'bah itu dari awal, tapi yarfa, meninggikan. Meninggikan apa? Qawaid minal bait, pondasi dari Baitullah. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam meninggikan pondasi Baitullah itu, selesai pekerjaannya, maka mereka kemudian membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, maka dianjurkan setiap kali melakukan satu kebaikan apapun itu, untuk berdoa kepada Allah SWT agar kebaikan tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca misalnya kalau selesai salat, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna. Atau saya secara spesifik, ya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassuna ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Ya Allah, terima dari kami salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku kami, sujud kami, duduk kami, khusyuk kami, ibadah kami, dan sempurnakan segala kekurangan yang terdapat pada ibadah yang kami lakukan. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga ulama yang memaknai bahwa kami tempatkan Ibrahim, maksudnya adalah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembalinya manusia kepada Tuhannya, ya, tempat mereka beribadah. Lalu dilanjutkan dengan perintah, la tusyrik bi syai'a, jangan sekutukan saya dengan sesuatu apapun, wa tahhir baiti, sucikan rumahku. Kata Allah Taala, tahhir baiti, sucikan rumahku. Semua masjid pada hakikatnya adalah rumahnya Allah, tapi secara spesifik Baitullah itu Allah namai baiti, rumahku. Ini namanya idafatut tasrif, penyandaran untuk menunjukkan keutamaan. Lit ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Kemudian wal qa'imin, untuk orang yang berdiri. War rukai sujud, ruku dan sujud. Berarti untuk orang yang salat, tiga ini. Nah, kenapa tawaf yang disebut lebih dahulu dibandingkan dengan salat? Tawaf duluan baru salat. Karena tawaf itu lebih utama daripada melaksanakan salat yang sifatnya salat sunnah di dalam Masjidil Haram. Di hadis disebutkan setiap hari Allah SWT menurunkan 120 rahmat. 120 rahmat Allah turunkan di dalam Masjidil Haram. 120 rahmat itu kemudian dibagi 3. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. Jadi separuh dari rahmat itu dikasih kepada orang yang tawaf. 40 rahmat diberikan kepada orang yang sholat. Dan 20 rahmat sisanya diberikan kepada orang yang memandangi Ka'bah. Hanya sekadar memandangi saja, duduk dia pandangi Ka'bah. Ada tasrif, pengagungan dalam hatinya bahwa ini rumahnya Allah, Allah kasih 20 rahmat. Kalau salat sunnah dikasih 40 rahmat, kalau tawaf 60 rahmat. Lebih besar rahmat yang Allah berikan kepada orang yang tawaf daripada orang yang salat sunnah. Ini tawaf sunnah dibandingkan dengan salat sunnah. Wa azzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak benar kalau misalnya ada yang mengatakan atau menjawab, kenapa belum, ketika ditanya kenapa belum pergi haji? Karena belum ada panggilan. Kalau panggilan sudah lama, Pak. Ya,
Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji, panggil manusia untuk melaksanakan haji. Berarti sudah ada panggilan sejak di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kemudian bertanya kepada Allah SWT, bagaimana caranya Tuhan saya memanggil semua manusia, nak jangkauan suaraku terbatas. Allah jawab, tugasmu memanggil, tugas saya untuk menyampaikan panggilan. Naila Nabi Ibrahim, ya, ke atas bukit, dipanggillah manusia untuk haji. Maka Allah janjikan, ya'tuka rijalan, mereka akan datang untuk memenuhi panggilanmu itu. Rijalan, datang dengan jalan kaki. Oh, berarti dekat, ya, dekat dari Baitullah karena datangnya dalam jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada juga yang datang dengan mengendarai dhamir. Dhamir itu artinya unta yang kurus. Bahasa Arab itu sangat kaya. Unta itu bahasa Arabnya ratusan. Ratusan bahasa Arabnya unta. Itu membedakan. Ada unta dibedakan berdasarkan umur, berdasarkan peruntukan, gemuk kurusnya. Salah satunya dhamir. Kalau disebut dhamir, maka yang dimaksud unta kurus. Kenapa unta kurus yang disebut? Kenapa bukan unta gemuk? Kata para ulama, ini untuk menggambarkan mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Awalnya sebetulnya untanya gemuk, tapi karena terlalu jauh jarak tempuhnya, akhirnya unta itu jadi kurus begitu sampai di Makkah. Itu menggambarkan datang dari jarak yang jauh. Jadi ada yang datang dari jarak yang dekat sehingga cukup jalan kaki, ada juga yang datang dari jarak yang jauh sampai begitu jauhnya sehingga unta yang tadinya gemuk menjadi kurus setelah tiba di sana. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan SWT. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ibadah haji ini adalah kelanjutan dari Nabi Adam dan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan tadi, Ka'bah sudah ada sejak di masa Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau tawaf, yang beliau baca itu disebut dalam kitab Akhbaru Makkah, ya, berita-berita tentang Makkah. Waktu Nabi Adam tawaf, beliau membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, tambah bacanya Nabi Adam. Tambahannya apa? Wala haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim ketika tawaf ditambah itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus di masanya Nabi SAW, Allah perintahkan lagi, ya tambah bacamu. Tambahannya apa? Dua kata saja, Al-Aliyyil Azim. Al-Aliyyil Azim. Maka ketika Nabi tawaf yang beliau baca Subhanallah, walhamdulillah, ya, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini.